Kalau cita-cita dulu itu ya, saya pingin ke Al-Azhar, Pak. Al-Azhar. Ya, karena banyak sekali masyarakat Lombok Timur yang mengirimkan putra-putrinya ke Al-Azhar. Tetapi saya bersaudara banyak, 11 orang. 11 orang. Dan semuanya sekolah. Basic saya alumni Institut Agama Islam Negeri IAIN Wali Songo. Nah ini, ketemu ini. Ada latar belakangnya di samping. Saya dulu kan mondok di Bencor selama 6 tahun. Sampai kita tidak pernah tahu kapan kita akan masuk liang lahat. Otomatis kewajiban mencari ilmu itu setiap saat tidak mengenal usia. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di YS Podcast bersama saya Yusron Saudi, tuan rumah YS Podcast. Hari ini sangat luar biasa spesial. Kita culik waktu kesibukan beliau. Luar biasa menjadi tokoh panutan kita, Pak Dr. Haji Muhammad Sukiman Azmi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat selalu Bapak. Alhamdulillah, selamat pagi, sehat walafiat, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa Bapak. Mohon maaf, ya culik ini waktunya ini. Silakan. Di tengah kesibukan waktu beliau karena beliau menjadi Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nusa Tenggara Barat. Tentu ini sedang pekerjaan Bapak ini mengawasi, memberi masukan, mengevaluasi proses-proses pelaksanaan ibadah haji. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu Bapak atas capaian doktor sangat luar biasa. Bulan lalu Bapak ini, ya, sekitar bulan lalu ya, sudah. Nah, alhamdulillah sudah mencapai gelar doktor. Wow, ini sangat luar biasa motivasi buat kita yang belum ini. Bapak, kesibukan Bapak hari ini kan mengawal ini tentu yang sekarang Bapak lakukan ini tidak semata-mata karena proses instan. Nah, dulu sebagai tentara Bapak, gimana ceritanya ini seorang tentara kok bisa, kalau bahasa sekarang itu bisa hijrah ini Bapak? Dari tentara kok bisa menjadi terlibat dalam urusan haji Bapak? Bisa diceritakan Bapak? Ya, mungkin ceritanya agak panjang ya. Iya. Tahun 2004 ya. Selesai saya menjabat Komandan Kodim di Lombok Timur. Saya ditarik ke Jakarta oleh Mabes TNI. Kemudian ditempatkan di Pusat Pembinaan Mental TNI di Cilangkap. Lalu kemudian ada tawaran permintaan dari Pak Menteri Agama waktu itu, almarhum, semoga Allah menempatkan beliau pada tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Bapak Maftuh Basyuni. Maftuh ya. Beliau menawarkan kepada saya untuk menjadi Kepala Biro Umum di Kementerian Agama. Tentu tawaran yang sangat prospek itu saya sambut dengan baik, dibantu oleh kawan-kawan. Akhirnya saya alih status istilahnya dari TNI ke sipil, ke ASN, PNS. Kemudian dari pangkat yang saya sandang waktu itu, kemudian diubah menjadi ASN PNS. Jadi golongan 4C. Sampai dengan meniti karir 4D, 4E, pensiun tahun 2015. Itu pada puncak pangkat sipil itu. Lalu kemudian setelah menerima tawaran itu, di samping saya menjabat Kepala Biro Umum, beliau menugaskan saya sebagai pertama Ketua Tim Pemondokan Haji di Saudi. Kemudian di Makkah dan di Madinah. Ketua Tim Pengadaan Catering Jamaah Haji. Dan Ketua Tim Pengadaan Transportasi Jamaah Haji untuk Arab Saudi. Itu berlangsung selama 4 tahun
Karena basic saya alumni Institut Agama Islam Negeri IAIN Wali Songo. Nah ini ketemu ini. Ada latar belakangnya di samping saya dulu kan mondok di Bencor selama 6 tahun. Sanawiyah 6 tahun istilahnya dulu. Kalau sekarang kan sanawiyah 3 tahun. Aliyah 3 tahun. Kalau dulu sanawiyah 6 tahun. Setelah sanawiyah 6 tahun itulah selesai tamat, saya masuk ke Institut Agama Islam Negeri. Jadi dasarnya sudah ada sebetulnya. Dan tugas saya di TNI pun yang memberikan bimbingan rohani kepada anggota TNI. Istilahnya pembinaan mental. Nah, itulah yang terjadi. Saya bertugas di situ, di haji itu, di samping menjadi kepala biro umum dari tahun 2005 sampai tahun 2008. 2005-2008. Jadi selama 4 tahun itu, setengah tahun hidup saya di Saudi. Setengah tahun di Jakarta. Ya karena manajemen perkantoran itu sudah demikian modern. Jadi delegasi wewenang itu sudah berjalan dengan baik. Maka alhamdulillah tugas semuanya bisa berjalan dengan baik. Masya Allah. Ini nih, kadang ada masyarakat kita yang masih bingung dari mana ini ceritanya. Ini Bapak sudah menceritakan dengan cukup detail. Jadi dasar-dasar itu sudah ada Bapak ya. Jadi tidak semata-mata. Makanya banyak masyarakat kita sebetulnya loh, kok ini ketika Bapak Bupati banyak yang bertanya, kok Bupati ini bisa juga ngisi khutbah gitu. Jadi nggak heran kalau mendengar cerita kisah pendidikan Bapak seperti ini dan pada akhirnya mengisi mimbar khutbah Idul Fitri, Idul Adha gitu Bapak. Jadi hadir di tengah masyarakat kita dan di TNI juga ternyata difungsikan sebagai untuk kerohanian. Iya, pada pemilihan bupati yang pertama secara langsung, itu pemilihan bupati gubernur pertama secara langsung. Saya berangkat dari Kepala Biro Umum Kementerian Agama itu. ASN-nya berarti? ASN. Sudah ASN waktu itu masih pangkat 4D kalau tidak salah waktu itu. Berangkat dari sana dengan modal ketika saya menjadi komandan Kodim. Modalnya itu. Jadi modal finansial berupa uang, berupa bansos, istilah sekarang itu ya, berupa logistik ini. Logistik tidak dimiliki waktu itu. Hanya ya secukupnya lah. Modal saya waktu itu adalah rajinnya silaturahim ketika menjadi komandan Kodim itu. Setiap hari Jumat khutbah, setiap perayaan hari besar agama mengisi Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru Islam 4 kali setahun itu kan wajib itu ceramah. Dan di seluruh kecamatan ya alhamdulillah waktu itu menjadi favorit lah penceramahnya. Ya sehingga dengan modal itu masyarakat mengenal dan berharap kabupaten itu lebih baik ketika kita pimpin. Dengan demikian maka pada periode pertama itu saya berpasangan dengan Pak Lutfi. Alhamdulillah terpilih menjadi bupati periode pertama dengan modal silaturahmi itu. Wow, ini modal luar biasa silaturahmi, hadir terus di tengah masyarakat. Ternyata kesan Bapak menjadi komandan Kodim saat itu berarti cukup melekat Bapak. Sangat kuat menurut sepengetahuan tiang ketika di sana. Waktu itu masa reformasi. Tentara diperintahkan masuk ke barak. Tidak boleh punya aktivitas. Segala bentuk yang melekat di TNI waktu itu dipretelin. Ada namanya dui karya. Ya, dikaryakan. Dicabut. Semuanya dicabut. Berapa banyak anggota DPR yang kembali ke barak dengan pangkat tinggi di DPR pusat itu kan jenderal di situ. Balik utusan TNI. Balik lagi ke Mabes TNI, Mabes Angkatan Darat. Dan di sela-sela itulah karena kesibukan tidak terlalu banyak. Maka kita bisa bersilaturahmi kemana-mana saja. Saya buat pengajian sendiri. Saya buat
anggota bekerja semaksimal mungkin. Kemudian jika mereka nampak ganggu, ya saya belikan alat untuk membuat batako, alat membuat ya seperti itu. Sehingga banyak yang bisa kita bangun waktu itu ya. Ada musola, ada lapangan tenis, lapangan apel, bersumber dari hasil karya anggota. Kita hanya belikan semen, pasir, mereka bekerja dengan alat-alat yang sederhana itu bisa membangun semuanya, alhamdulillah. Ini betul-betul kehadiran TNI. Jadi kalau dulu kan ya betul-betul keamanan. Ya. Ini berada di tengah masyarakat kita membangun, Bapak ya. Ya. Apalagi di tengah krisis 98, jadi kehilangan kepercayaan masyarakat kita dengan pemerintah saat itu. Setelah itu Bapak, jadi perjalanan Bapak ini yang sudah lama sekali yang ikuti Bapak. Saya kan yang berada di Lombok Timur juga, gitu. Jadi banyak yang dengar cerita. Ini masyarakat bahwa hadirnya seorang pemimpin yang juga sekaligus bisa mengisi mimbar-mimbar, mengisi ceramah. Artinya ada juga kekosongan ternyata. Seorang pemimpin bukan hanya saja memberi kata sambutan yang umum, tapi bisa juga mengisi sisi kehausan rohani Bapak. Pengalaman kalau kita berkaca di Lombok Timur Bapak, bagaimana menurut Bapak selama ini? Ya, di Lombok Timur itu gudangnya Tuan Guru. Berapa banyak alumni Timur Tengah di Lombok Timur? Banyaknya. Baik dalam skala besar, Tuan Guru besar, misalnya Tuan Guru Bajang misalnya, betul. Tuan Guru Bajang Sani. Dan lain-lain lah. Dalam skala besar itu banyak sekali kita jumpai Tuan Guru di situ. Tetapi barangkali mereka melihat ada sesuatu yang lain dari saya. Sehingga banyak yang mengundang. Dan ternyata saya membahasnya kan yang sederhana-sederhana saja. Ya, karena saya sendiri mungkin tidak bisa baca kitab kuning. Ya, lalu kita yang praktis-praktis saja. Yang faktual saja, yang dibutuhkan masyarakat saja. Itu yang kita bahas. Sehingga barangkali apa yang saya sajikan itu mengena di hati masyarakat, bisa diamalkan, maka undangan itu lebih lanjut. Ya, jadi simatupang, siang malam tunggu panggilan. Ini simatupang rumah. Oh, jadi perjalanan inilah Bapak yang kemudian membekas membekas di tengah masyarakat bahwa ada seorang dandim, bukan dandim biasa. Ini sangat luar biasa Bapak. Ternyata modal Bapak ketika pendidikan madrasah, dan ini yang menjadi modal dasar Bapak ya, pondasi. Nah, ketika kuliah Bapak, di kuliah kan memutuskan di YIN. YIN. Kemudian setelah YIN baru ikut TNI itu berarti ya. Oke. Sebetulnya kalau cita-cita dulu itu saya pingin ke Al-Azhar, Pak. Al-Azhar. Iya. Karena banyak sekali masyarakat Lombok Timur yang mengirimkan putra-putrinya ke Al-Azhar. Tetapi saya bersaudara banyak, 11 orang. 11 orang. Dan semuanya sekolah. Sementara orang tua kan seorang guru. Ibu seorang usahawan, membantu orang tua. Tentu butuh biaya besar. Karena itu ketika saya minta pergi sekolah ke luar negeri, ternyata biaya tidak mendukung, maka kita berbesar hati kuliah di Institut Agama Islam Negeri yang alhamdulillah selesai tahun 81 wisudanya. Wow, saya baru lahir itu. 81 baru lahir. Nah, ternyata di sinilah Bapak yang temukan kenapa ngambil S3-nya itu PAI gitu. Iya. Nyambung. Nyambungnya di sini. Ternyata ya bukan hanya dulu sempat yang beranggapan apakah hanya ingin doktor. Iya. Kita sempat berpikir kenapa Bapak ngambil di situ gitu. Ternyata ketemu. Ternyata IAIN yang memang seharusnya ke PAI. Ya, ketika saya menjadi komandan Kodim itu, saya kuliah lagi. Magister Manajemen itu saya raih ketika jadi komandan Kodim. Ya, sumber daya manusia jurusannya, SDM.
Ya karena di bagian personil saya, korp saya di TNI itu ajudan jenderal yang mengurusi manusia sejak masuk TNI sampai dengan pensiun TNI. Itu tugasnya ajudan jenderal korpnya. Jadi memanage personil. Maka saya kuliah di situ. Berhasil selesai. Magister manajemen jurusan sumber daya manusia. Lalu kemudian ketika ada kesempatan, sebetulnya kesempatan itu yang paling bagus itu kan pada waktu saya masih di Kepala Biro Umum Kementerian Agama kalau di UIN ya. Betul. Tapi kesibukan ke Timur Tengah, ngurusi haji, ngurusi macam-macam itu tidak sempat akhirnya begitu. Lalu kemudian ketika menjadi Komandan Kodim ke Bupati pertama masih pingin kuliah juga, tetapi kuliahnya harus di Jakarta. Belum ada S3 di UIN Mataram. Betul. Waktu itu 2008-2013 belum ada. Lalu kemudian saya hijrah ke Jakarta kembali 2008 sampai 2013 sampai dengan 2018. Di situ kembali ke Kementerian Agama. Ditugaskan di percetakan Al-Quran di Ciawi. Punya Kementerian Agama. Lalu kemudian saya pensiun 2016. Lalu saya dimasukkan oleh Pak Menteri Agama ke Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Saya di situ selama 3 tahun lebih. Menjadi Sekretaris Umum Yayasan Istiqlal Indonesia yang mengelola lembaga pendidikan di Masjid Istiqlal itu. Alhamdulillah. Dari situ saya berangkat kembali ke Lombok Timur menjadi bupati periode kedua. Periode kedua. Alhamdulillah. Rupanya banyak hal yang justru saya baru tahu di sini. Ini tujuannya ngundang Bapak agar kita semua tahu gitu. Kemudian Bapak 2018 kembali diberikan mandat oleh masyarakat di Nusa Tenggara Barat, dan di situ juga ternyata Bapak kira-kira sudah berhenti filsratnya akan pendidikan gitu. Ternyata begitu dapat informasi ada S3 di UIN, ternyata kuliah lagi. Sebetulnya saya terlambat, Mas. Masuk tuh terlambat. Kenapa? Tahun pertama jadi bupati itu kan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan akibat gempa. Selama 1 tahun itu kita mendirikan rumah tahan gempa di seluruh pelosok Lombok Timur. Yang paling banyak itu Sembalun, Sambelia, Peringgabaya. Dan tempat-tempat yang lain secara sporadis. Nggak bisa kita tinggalkan itu karena rumit. Pekerjaan itu rumit. Satu rumah itu dibiayai 50 juta oleh pemerintah pusat, tetapi administrasinya rumit. Demikian banyak di dalam regulasi itu yang harus kita adakan. Demikian banyak orang yang terlibat sehingga harus betul-betul mendapatkan pengawasan dengan baik. Fokus di situ. Lalu padahal waktu itu sudah ada S2-nya, S3-nya sudah ada. Baru. Rencana mau mendaftar setelah selesai gempa. Tiba-tiba COVID datang. Tidak bisa lagi apa-apa selama 2 tahun. Nah, setelah COVID hampir selesai itulah, seharusnya sudah reda, tahun 2001, bulan Juli saya daftar. Dengan tes. Seperti orang tes biasa lah. Dites bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya. Meskipun geratal-geratul gitu ya. Tapi alhamdulillah lulus juga di tesnya gitu. Luar biasa. Lalu mengikuti kuliah seperti biasa. Karena kuliah itu terjadwal sedemikian rupa dan harus kita ikuti. Tentu malu kita sama profesor-profesor. Kalau kita tidak hadir. Jangan mentang-mentang. Itu istilah mentang-mentang itu saya hindari betul. Setiap kuliah saya hadir. Karena apa? Banyak benar ilmu yang bisa kita raih di situ. Membuka wawasan. Kemudian segala macam pengetahuan yang baru kita dapatkan dari orang-orang yang profesional. Benar-benar profesional. Nah, kalau kami di TNI itu dulu
Itu banyak. Tapi sedikit. Tapi kalau profesor ini kan sedikit. Tapi banyak. Nah, kami di TNI itu mempelajari semua ilmu. Ya. Sedikit. Iya. Meskipun nyacap lah. Kita nyacap. Selapu nara. Tapi sedikit. Ya. Tidak dalam. Tapi kalau beliau di UIN, para guru besarnya alhamdulillah sedikit. Satu bidang satu jurusan yang beliau menjadi guru besarnya, tapi dalam dan luar biasa. Sampai kita merenung, menerawang, sampai segitu dalamnya ilmu beliau itu, masya Allah luar biasa. Itu yang membuat kita semakin tertarik untuk hadir kuliah itu, karena kekurangan kita ternyata sangat kurang di bidang ilmu itu. Lebih-lebih dalam era sekarang ini kan dunia sudah demikian kecilnya, apapun yang bisa, yang mau kita cari ada di situ. Cuma masalahnya, contoh ya, di YouTube itu apapun ilmu yang bisa semua di situ. Mau ketik apapun muncul ilmunya di situ. Tetapi kan ilmu itu harus pakai sanadnya itu bersambung. Kalau di YouTube ini kan sanadnya tidak bersambung. Sanad putus. Nih yang kita tulisan aja. Dengan apa saja kita terima. Kalau dengan beliau sanadnya bersambung. Sehingga alhamdulillah 2001 bulan Juli saya mendaftar, bisa selesai tahun 2003 Desember selesai. Kemudian proses sampai mencapai ujian terbuka itu baru pada bulan Maret 2024 ini alhamdulillah tuntas, alhamdulillah. Saya pun Bapak dapat cerita ini dari teman kuliahnya Bapak juga, Pak Mapayumpa kan, ternyata teman saya. Beliau itu teman saya ngajar di kampus. Nah, kemudian direktur paskanya juga, yang beberapa kali ketemu yang tanya, wah rajin beliau masuk kan. Walaupun ada tugas yang nggak bisa ditinggal, ternyata beliau izin pakai Zoom. Wow, luar biasa Bapak. Jadi disinilah sisi kami yang muda-muda ini Bapak ini harus malu Bapak ini. Jadi kehausan akan ilmu yang Bapak sudah berikan contoh nyata ini membuat kita generasi muda ini ya memang seharusnya seperti itu Bapak. Sebetulnya kan prinsipnya sederhana. Thalabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tidak peduli umur berapa. Lahat itu, kuburan itu, liang lahat itu. Sampai kita tidak pernah tahu kapan kita akan masuk liang lahat. Otomatis kewajiban mencari ilmu itu setiap saat, tidak mengenal usia, siapapun dia. Dan saya kira kalau kesempatan, semua punya kesempatan. Tinggal kita itu berminat apa tidak. Tapi minat itu juga tergantung dari kemampuan finansial. Karena ternyata di S2, S3 biayanya juga relatif cukup besar. Lumayan, harus disiapkan matang-matang Bapak. Agen dana pola tengah. Kita ngopi dulu Bapak. Wow, luar biasa. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.